kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin bercerita tentang sepeda motor ini, Benelli Imperial 400. Hari ini genap setahun motor ini dengan saya. Saya ingin sharing cerita, mungkin beberapa poin positif dan beberapa poin negatif dari sepeda motor ini. Dan pengalaman saya saat menggunakan sepeda motor ini apa aja. Pertama, seperti kita tahu, mungkin teman-teman bisa akses di internet ya, bahwa Benelli Imperial ini adalah 400 cc. Sebenarnya angkanya untuk to be exact itu 374 cc, tapi dibulatkan ke atas jadi 400 cc, dan desainnya adalah retro klasik. Saat saya membeli sepeda motor ini memang sudah diberi side bag ya, sudah diberi side bag. Kemudian itu saja. Sedangkan tambahan yang saya lakukan itu adalah ini, engine guard. Engine guard ini adalah tambahan di mana itu hanya untuk memprotek mesin kalau misalkan jatuh atau jatuh saat parkir atau jatuh saat mengendarai begitu. Kemudian saya akan berbicara secara umum dulu tentang sepeda motor ini. Oke, seperti teman-teman tahu bahwa sepeda motor ini adalah single cylinder, ya, single cylinder. Jadi memang kalau yang tidak biasa untuk membuat sepeda motor ini getarannya agak kuat ya, vibrasinya kuat. Tapi kalau dia sudah dalam keadaan misalkan berjalan di gigi 3, gigi 4 sudah nggak ada masalah. Oke. Kemudian hal yang lain lagi yang saya ubah itu adalah ban ya. Bannya ini saya sudah ubah. Jadi bannya sudah tidak menggunakan ban standar dari Benelli lagi, tapi saya menggunakan ban merek apa ini, Cross Corsa. Ya, platinum dengan ukuran 110/80/19 ya. Dan ban depan ini sudah tubeless ya. Jadi awalnya itu Benelli Imperial itu bannya tidak tubeless, jadi ada ban dalam. Nah, kalau ada ban dalam kan seringnya ada masalah tuh kalau misalkan kejeblos paku atau bagaimana, itu kan harus habis semua begitu ya. Nah, ini sudah tubeless. Kemudian berikutnya ban belakang ya. Nah, di ban belakang ini saya menggunakan Scorpion Pirelli ya, Scorpion Pirelli. Itu ukurannya mana ini? Aduh, sebentar. Ukurannya mana nih? Ukurannya 140/80/18 ya. Dan ini juga sudah tubeless ya. Nah, itu perubahan yang saya lakukan untuk sepeda motor ini. Kenapa saya ubah bannya? Karena jujur saja kalau menggunakan ban yang standarnya dari si Benelli Imperial itu, kalau kita misalkan ini ada line kuning atau line putih ya, line putih itu kalau kita ngelewatin di atas line putih itu goyang gitu, kayak slippery, licin gitu. Nah, juga saat kalau misalkan habis hujan terus itu goyang-goyangnya lumayan ngeri-ngeri sedap. Nah, itu jadi itu salah satu alasannya kenapa saya ubah ya, kenapa saya ganti bannya ya.
Kemudian dari segi yang lainnya standar semua, saya tidak ada melakukan modifikasi apa-apa, ya. Uh, Bahkan saya merasa ini di bagian forknya ini, bagian garpunya ini ada bocor, tapi antara bocor dan nggak bocor begitu. Saya nggak tahu apakah ini hanya sekedar grease-nya saja atau ini ada yang bocor, tapi saya merasa memang kayak agak berminyak begitu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa share lah nanti apakah itu normal kalau berminyak seperti itu aja. Kemudian sebagai info juga bahwa Benelli Imperial 400 ini ban depan belakangnya sudah menggunakan rem cakram dan kedua-duanya sudah menggunakan ABS, ya, sudah menggunakan ABS. Kemudian side bag, oke, side bagnya ini tidak tahan air, ya, tidak waterproof. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bawa barang atau sesuatu, ya harus pakai waterproof bag dulu, terus baru dimasukkan ke dalam sini gitu. Oke, apa lagi ya? Oke, dari segi pengalaman mengendarai sepeda motor ini, sepeda motor ini fun, ya, fun banget. Fun dalam hal adalah kita bisa enjoy, bisa menikmati jalan, menikmati alam, menikmati perjalanan. Dan memang alasan saya membeli sepeda motor ini bukan untuk speed, ya, bukan untuk speed, tapi lebih untuk bisa menikmati alam dengan sepeda motor yang dimana tempat duduknya lumayan besar. Jadi kalau teman-teman dulu ingat ada dulu Vespa lama yang tempat duduknya terpisah. Nah, ini model tempat duduknya kayak gitu. Terus ada pernya juga nih di bawah ini gitu. Kemudian oh ya, ini sepeda motor ini adalah 5 kecepatan, ya. Jadi 5 speed. Jadi gigi 1 sampai gigi 5. Kemudian secara standar dia ada kill switch, ya, kill switch. Kemudian ada hazard light, oke. Kemudian yang lain standar, lampu spion, lampu indikator sinyal kiri kanan. Kemudian lampu jauh dekat, kemudian passing light. Jadi kalau kita mau motong sepeda motor gitu, kita bisa memberi kode gitu. Jadi kayak ngasih isyarat gitu. Nah, secara overall saya menikmati, ya, menikmati sepeda motor ini. Tapi memang awal-awal itu sebelum servis 1000 km itu saya ada masalah dengan sepeda motor ini, di mana saya tidak bisa start engine motor ini, saya tidak bisa hidupkan engine. Kemudian saya cek di keadaan tangki penuh, kemudian tapi begitu saya putar kontaknya itu kayak suara kayak cedz gitu. Nah, mula-mula saya berpikir itu baterainya. Nah, kemudian saya antar ini sepeda motornya ke service center. Ternyata bukan baterainya, ternyata ada bagian konektor di bagian dalamnya ini yang nggak nyambung gitu, yang nggak mereka sebut konektor key, konektor apalah gitulah, pokoknya ada isu tentang itu. Oke. Nah, jadi itu aja pengalaman yang agak rame gitu. Nah, seperti yang sebelumnya saya juga sudah sebutkan bahwa di sepeda motor ini juga ada masalah dengan ini nih, baut nih, kekuatan bautnya nih. Ya, baut ini memang harus sering dicek. Kalau nggak sering dicek itu nanti beberapa teman-teman itu ini lepas nih, bautnya lepas gitu. Ya mungkin karena ini single cylinder. Jadi mungkin getarannya itu terlalu kuat sehingga membuat dia jadi baut-bautnya tuh mudah longgar. Jadi memang setiap kali mau jalan jauh atau pulang dari jalan jauh itu memang harus dicek lah, baut-bautnya itu harus dicek, ya. Baik, itu saja pengalaman saya selama setahun menggunakan sepeda motor standar dari Benelli Imperial ini. Sejauh ini memang fun, saya sangat menikmati, ya.
Dan dari segi handlingnya juga memang tempat cara kita duduknya memang harus upright gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat ini cara berdirinya nih agak upright gini ya, upright. Jadi bukan super bike position di mana harus gini gitu, enggak. Jadi upright. Nah, beberapa teman-teman itu yang punya ini, mereka nambahin ini nih, windshield ya, windshieldnya jadi agak ditinggiin gitu. Nah, mereka juga ada yang nambahin ini cover untuk garpunya ini. Kemudian ada juga yang nambahin rack di belakangnya gitu. Ada juga yang ditinggiin gitu. Nah, saya jujur saya masih rasa-rasan kalau untuk nambah-nambah yang itu yang lain itu. Apalagi kalau yang nambah yang untuk fairing ini, windshield ini saya merasa gimana ya, mungkin ini menurut pendapat pribadi ya, mungkin retro klasik desainnya itu jadi agak berubah sedikit gitu kalau dipasangin windshield atau dipasangin fairingnya itu yang agak bulat gitu ya, atau dipasangin kayak box belakang gini untuk ngeletakin helmet gitu. Itu jadi kayak retro klasik desainnya itu jadi, menurut saya itu jadi hilang gitu. Itu salah satu alasan saya ingin mempertahankan yang standar saja. Oke. Nah, satu lagi yang saya ingin sharing juga bahwa ini harus hati-hati saat memasang engine guard ini. Nah, posisinya itu betul-betul harus didorong ke dalam ya. Sebab kalau nggak didorong ke dalam, ini jaraknya ini antara mudguard dengan si engine guard ini itu bisa dekat dan itu bisa berbahaya. Jadi karena kalau misalkan kita ngerem mendadak gitu, rem depan mendadak gitu, ini nanti bisa nempel gitu ya. Nah, kalau udah bisa nempel itu ya bahaya gitu, karena itu bisa ngelok gerakan stang kan jadinya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Nah, memang ada tipe engine guard yang lain, yaitu yang modelnya itu dia nyambungnya di bawah ini gitu, nyambungnya di bawah ini. Tapi saya ngerasa itu kayaknya gede banget ya, di bawahnya itu kayaknya gede banget gitu. Jadi saya akhirnya berpikir enggak lah, saya mau yang ini aja, yang sederhana aja. Dan saya ingin lihat apakah memang sangat berpengaruh ini nempelnya ini akan mempengaruhi atau tidak. Kalau tidak mempengaruhi nggak apa-apa. Dan lagian juga kan artinya saya bukanlah untuk melakukan high speed ya, bukan melakukan bawa motor dengan kecepatan tinggi gitu. Kita kan cuma nyantai-nyantai aja. Baik, itu saja teman-teman. Sekarang saya mau hidupin sepeda motornya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengarkan suara standar dari Benelli Imperial 400 ya. Oke. Saya on kan, saya putar kunci kontaknya, terus engine switch-nya saya on kan. Oke, kemudian saya hidupkan sekarang. Baik teman-teman, ini adalah suara standar dari Benelli Imperial ya. Ini suara standarnya kayak gini. Jadi sebenarnya di sini ini ada filternya. Nah, beberapa teman-temannya itu mereka filternya itu dia buka, jadi suaranya lebih ganas, lebih garang gitu ya, lebih maco lah gitu katanya. Nah, tapi saya seperti biasa, saya mau mempertahankan standarnya saja. Jadi biarlah suaranya kayak gini aja, jadi nggak terlalu bikin tetangga marah itu suaranya. Baik, itu saja teman-teman. Oh ya, satu lagi, sepeda motor ini punya 2 busi ya. Jadi businya ada di sini satu, kemudian ada di sebelah sini satu. Kemudian full tanknya ini 12 liter ya, full tanknya 12 liter. Dan itu kalau saya bawa sepeda motor ini bisa sekitar 320 km gitu, itu full tanknya ya, sekitar itulah. Tapi biasanya kalau saya udah 2 bar gitu, saya akan langsung ke pompa bensin untuk isi bensin. Ada mungkin titik terus. Oke. Baik, itu saya akan matikan engine-nya. Semoga ini bermanfaat kepada teman-teman yang punya niat untuk beli Benelli Imperial 400, atau kepada teman-teman yang sudah punya Benelli Imperial dan ingin mengubah-ubahnya, ya monggo aja, silakan aja gitu ya.
Baik, itu saja. Terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat. Bye.